Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah lama kita tidak bertemu lagi di dunia nyata karena kepulangan jilid 2 kita alami dan pada akhirnya memisahkan kita untuk sementara waktu. Alhamdulillah tidak mengapa. Corona ini bukan menjadi halangan bagi kita untuk terus belajar. Ya. Sebelum saya membahas, kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kedaulatan? Ada? Iya. Ya. Jadi hakikat dan teori kedaulatan bab 3 bagian A. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yang berarti daulah atau kekuasaan. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai sovereignty yang berarti tertinggi, kekuasaan tertinggi. Dan kedaulatan berkaitan dengan kekuasaan negara atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Itu adalah pengertian dari kedaulatan. Next. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam kedaulatan. Setelah kita memahami makna dari atau pengertian dari kedaulatan, sekarang kita akan bahas tentang kedaulatan atau macam-macam kedaulatan. Yang pertama, ada kedaulatan dalam atau intern. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur segala hal yang ada di dalam negara, rakyatnya, wilayahnya, pemerintahannya. Contoh ketika negara Indonesia menyelesaikan masalah GAM di Provinsi Nagro Aceh Darussalam atau permasalahan-permasalahan yang lainnya yang dihadapi di dalam negara atau dalam negeri, maka negara lain tidak boleh ikut campur dalam mengatur rakyat dan pemerintahan serta wilayah. Macam yang kedua adalah kedaulatan keluar atau ekstern, yaitu kekuasaan negara untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi hak negara untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Jadi negara lain tidak boleh menghalang-halangi negara tersebut untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Sifat kedaulatan, yang pertama ada permanen. Jadi kedaulatan itu akan tetap ada selama suatu negara masih berdiri. Selama negara itu masih berdiri, maka kedaulatan akan tetap ada. Seperti Indonesia misalkan, negaranya masih ada, nah, maka kedaulatannya masih tetap ada. Yang kedua, sifatnya adalah asli. Artinya, kedaulatan ini murni, berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah sifatnya bulat. Itu kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan tidak dibagi-bagi. Jadi nggak dibagi-bagi ya. Dan yang keempat adalah tidak terbatas, artinya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi tidak ada yang membatasi, jadi nggak boleh dibatasi. Kemudian sumber-sumbernya dari mana saja, ya. Setelah kita memahami pengertiannya, macam-macamnya, sifat-sifatnya, kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya kedaulatan ini dari siapa gitu. Maka ada banyak teori-teori yang menjelaskan terkait dengan kedaulatan itu sendiri. Ya, yang pertama adalah kedaulatan Tuhan. Jadi kekuasaan tertinggi suatu negara berasal dari Tuhan. Penguasa negara merupakan wakil Tuhan di muka bumi ini. Dan dia berhak untuk mengatur negara. Tokoh dari
teori ini adalah Thomas Aquino, kemudian Agustinus, yang ketiga adalah Friedrich Julius Stahl. Jadi contoh-contohnya adalah raja-raja di zaman Hindu di Jawa, kemudian Kaisar Tennohika di Jepang sebelum Perang Dunia Kedua. Next, kedaulatan raja. Kedaulatan raja adalah mereka atau raja ini memiliki kekuasaan tertinggi dan juga keturunannya. Jadi raja beserta keturunannya memiliki kekuasaan tertinggi. Dan segala ucapan serta perbuatan raja menjadi hukum negara. Jadi nggak bisa dibantah. Kalau raja sudah bilang A ya A. Kalau raja sudah bilang B ya B. Ya seperti itu. Kemudian tokohnya adalah Machiavelli. Dan raja-raja contohnya adalah raja-raja di zaman dahulu Indonesia. Jadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kedaulatan negara. Jadi kedaulatan negara ini berasal dari negara sendiri, sedangkan negara tumbuh alami. Segala hukum berasal dari negara. Tokoh-tokohnya adalah Hegel, George Licht, dan Paul Laban. Dan contohnya adalah Jerman di masa Adolf Hitler atau di Italia di masa Mussolini. Kemudian yang keempat adalah kedaulatan rakyat. Di kedaulatan rakyat ini adalah kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan melimpahkan kewenangan kepada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Seperti di Indonesia lah. Indonesia kan mengadakan pemilu untuk memilih wakil rakyat, kemudian memilih presiden, gubernur, wali kota, ya, bupati. Jadi sistem dari ini adalah sistem pemerintahan demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat. Tokoh-tokohnya ada J.J. Rousseau dengan teori perjanjian masyarakat, John Locke dengan teori perjanjian masyarakat yang akhirnya membentuk negara, Montesquieu dengan teorinya trias politika, jadi membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sudah paham kan? Legislatif itu ya seperti DPR, eksekutif itu lembaga seperti presiden, yang yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Indonesia termasuk yang menjadi contoh dari kedaulatan rakyat ini. Kemudian yang kelima adalah kedaulatan hukum. Di kekuasaan tertinggi negara berasal dari hukum, dan hukum mengatur segalanya. Tokoh-tokohnya adalah Hugo Crabe dengan teori negara hukum, Immanuel Kant dengan teori negara hukum dalam arti sempit, negara sebagai penjaga malam dan arti luas sebagai negara kesejahteraan, dan tokoh yang ketiga adalah Leon de Guit. Contohnya adalah Inggris dan Amerika Serikat. Itu yang dimaksud dengan kedaulatan dan sumber-sumbernya. Jadi insya Allah kita bisa memahami semua dan kita bisa pahami dan kita bisa laksanakan ketika nanti misalkan ketika sudah dewasa, ya, kalian sudah memiliki suara untuk mengikuti pemilihan umum dan sebagainya. Ini sangat penting, ya. Itu mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan hari ini. Bijak dari seorang Muhammad Nasir, Islam beribadah akan dibiarkan, Islam berekonomi akan diawasi, Islam berpolitik akan dicabut seakar-akarnya. Sangat penting sekali karena masalah negara, masalah kedaulatan rakyat, masalah kedaulatan negara ini sangat penting. Umat Islam tidak boleh dijauhkan dengan politik. Ekonomi juga harus kita kuasain. Ya, ibadah juga kalau cuma sekadar beribadah, ya ini enggak diwaspadai ya. Tapi kalau kita menguasai ekonomi, kita berpolitik, ini biasanya orang-orang akan tidak senang. Makanya kita lihat kan, kasihan kalau misalkan DPR diisi orang-orang yang tidak memahami Islam seutuhnya. Kita lihat sekarang kan agak sedikit
luar biasa gitu ya dengan undang-undang yang ada. Pada akhirnya jangan sampai merugikan umat Islam. Tuh. Dari teori-teori yang tadi sudah saya kemukakan ada 5. Silakan cari kekurangan kelebihannya. Bisa dicari dari Google atau sumber-sumber lain. Kirim ke WhatsApp saya 0822 14 18 1986. Semoga kita bisa paham dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.